Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kelas 7C memang? Kelas 7C memang? Oke, baik. Ayo. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini adalah materi pelajaran SKI ya. Yang materinya adalah periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah ada dua metode yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara dakwah terang-terangan dan juga dengan cara sembunyi. Ini nanti kalian akan mempresentasikan ke hadapan Pak Ali. Sejauh mana kalian semuanya masing-masing satu anak memahami tentang apa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap? Kelas 7C memang? Harus siap. Baik. Untuk kali ini kalian membuat 2 pertanyaan. Dibuka LKS-nya. 2 pertanyaan tentang dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Dan oke. Dan nanti pakai kertas lembaran dikumpulkan di Pak Ali hari ini juga. Tulis nama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqi, saya dari kelas 7J. Saya akan menjawab tentang dakwah Rasulullah. Baik Mas Bayhaqi, ini tidak dikasih nama. Kasih nama nggih nanti nggih. Mas Bayhaqi sudah membuat suatu kesimpulan tentang metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncul 2 pertanyaan. Yang satu adalah metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2. Nanti tolong dijawab pertanyaannya 2 itu apa saja. Yang kedua, apa tujuannya dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi? Kenapa dakwah kok sembunyi-sembunyi? Ya kan? Nah itu nanti tujuannya apa? Yang ketiga, Al-Mudassir, itu nanti surat Al-Mudassir adalah memerintahkan untuk berdakwah bersiar Rasulullah, itu nanti dibacakan beserta artinya. Mas siapa tadi? Mas Bayhaqi, ini nanti dijawab secara berurutan. Silakan. Yang pertama, dakwah Rasulullah dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah Rasulullah dengan cara terang-terangan. Oke, terus? Tujuannya? Tujuannya dakwah sembunyi-sembunyi untuk menyelamatkan kaum muslim dari ancaman kaum kafir Quraisy. Siap. Terus ayat yang turun? Ayat yang turun untuk menyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir, artinya hai orang-orang yang berkumpul berselimut. Kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujaza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Danisha Putra dari kelas 7J. Saya akan menjawab pertanyaan tentang dakwah Rasulullah SAW. Mas Adira. Ya, Mas Adira, ini pertanyaannya tentang metode dakwah Rasulullah. Nah, metode dakwah Rasulullah itu ada 2. Nanti sebutkan metodenya itu apa, caranya itu apa, dengan cara yang bagaimana. Yang kedua pertanyaannya adalah tujuannya apa? Dakwah Rasulullah di zaman dulu setelah menerima wahyu itu kok dengan cara sembunyi-sembunyi, tujuannya apa? Itu nanti jelaskan. Yang ketiga adalah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7.
itu sejarah diperintahkannya untuk bangun berdakwah tentang Islam. Oke, ini nanti dibaca dan dijawab secara berurutan oleh Mas Adira. Monggo. Metode dakwah Rasulullah ada dua, yaitu dakwah secara terang-terangan dan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tujuan dari dakwah sembunyi-sembunyi adalah melindungi umat Islam dari ancaman kaum kafir Quraisy. Terus Yang kedua, yang ketiga apa? yang ketiga surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berkemul atau berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, farrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, fala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, wali rabbika fashbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Mas Adira, tadi kan Mas Adira, kemarin kamu belum setor Iqra, sudah hafal? Sudah hafal, siap untuk setor hari ini juga? Ayo langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa, Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Reza Gumilang dari kelas 7C. Dan saya di sini ingin menjawab pertanyaan tentang Nabi Muhammad SAW. Mas Azam, ini Mas Azam membuat suatu pertanyaan metode sejauh mana Mas Azam memahami pelajaran SKI, yaitu metode dakwah Rasulullah di Makkah. Yaitu ada dua cara untuk berdakwah, nanti sebutkan. Yang kedua yaitu apa tujuannya dakwah secara sembunyi-sembunyi setelah menerima wahyu Iqra tadi, wahyu apa? Surat Al-Mudaththir. Surat pertama kali yang turun Iqra itu surat apa? Al-Alaq. Ya, itu turun. Lah itu otomatis menyebarkan agama Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Berapa tahun sembunyi-sembunyi itu? Tiga tahun. Oke, yang ketiga adalah surat Al-Mudaththir, nanti dijawab secara berurutan. Monggo Mas Azam. Metode dakwah Rasulullah menjadi ada dua, yaitu satu, berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tujuan dari dakwah bersembunyi adalah untuk menjaga keselamatan umat Islam dari ancaman kaum kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, ya hai orang yang berkemul atau berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, wala tamnu tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nadir, kelas 7C, ingin menjawab pertanyaan tentang dakwah Nabi Muhammad. Mas Irfan, ini metode dakwah Rasulullah itu ada dua cara berdakwahnya nanti disebutkan. Terus tujuannya apa? Rasulullah kok berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, nanti tujuannya apa juga Mas Irfan sebutkan. Baik, yang ketiga adalah Al-Mudaththir, itu adalah ayat yang turun setelah Al-Alaq. Ya,
Ya itu Al-Mudassir nanti dibacakan. Baik Mas Irfan dijawab secara berurutan. Monggo. Ayo yang pertama. Metode dakwah Rasulullah ada dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tujuan Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari ancaman kaum Quraisy. Terus ayatnya yang turun. Al-Mudassir 1-7. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berkemul selimut. Kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Sabarlah. Ya, sudah, makasih. Ayo, ini nanti Perkenalkan, nama saya Adib Salvatoni dari kelas 7C, akan menjawab pertanyaan tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Oke. Baik Mas Adib, ini Mas Adib nulis ditulis kelasnya, ditulis apa namanya? Nomor absennya. Ya, nanti ditulis lengkap sama surat Al-Mudassirnya ditulis di sini. Baik Mas Adib, ini ada dua pertanyaan, yaitu metode dakwah Rasulullah itu ada dua cara. Nanti sebutkan yang cara pertama itu bagaimana, yang cara kedua itu bagaimana. Terus yang pertanyaan kedua, terus tujuannya itu apa? Kok berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi? Nah setelah itu turunlah ayat Al-Mudassir. Nah ada 7 ayat itu nanti, ada 7 surat itu nanti dibaca. Oke? Baik Mas Adib dijawab secara berurutan, monggo. Ada dua metode dakwah yang dilakukan Rasulullah di Makkah, yaitu 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, 2. Secara terang-terangan. Tujuan Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah untuk menjaga keselamatan kaum muslim dari ancaman kaum kafir Quraisy. Surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir. 1. Hai orang yang berkemul atau berselimut. Kum fa'andir. 2. Bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir. 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujza fahjur. 5. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tumnun tastaksir. 6. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir. 7. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Oke, makasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibra Rahel Maisa Ardiansah akan menjawab pertanyaan tentang metode dakwah. Mas apa tadi? Mas Ibra ya ditulis nama Mas Ibra, tulis nama sama kelasnya sama nomor absennya. Nomor absen berapa Ibra? Oh, nomor absen 22. Ya, Mas Ibra, ini pertanyaan tentang metode dakwah Rasulullah yaitu ada 2 metodenya. Dengan cara apa nanti disebutkan. Yang kedua, tujuannya apa? Rasulullah mempunyai metode dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu tujuannya apa kok main delik-delikan dakwah? Ya, nomor 3 yaitu surat Mudassir. Itu nanti dibacakan beserta artinya secara berurutan. Monggo Mas Ibra. Metode dakwah itu ada 2, yaitu 1. Secara sembunyi-sembunyi, 2. Secara terang-terangan. Tujuan dari dakwah sembunyi-sembunyi adalah untuk menjaga umat Islam dari ancaman kaum kafir Quraisy. Surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir. Artinya, hai orang yang berkemul, hai orang yang berselimut. Kum fa'angdir. Bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir.
dan pakaianmu bersihkanlah. Warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dekat maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbaka fasbir, dan untuk memenuhi peringatan Tuhanmu bersabarlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.